Sorry, I'm eating. My man eating. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru berjudul Carry On. Oke, tidak usah berlama-lama karena filmnya sangat seru, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang pria bertopi bernama Reno yang sedang mendatangi abah-abah untuk membeli sebuah koper misterius. Namun saat koper itu sudah berhasil Reno dapatkan, ia pun tidak mau membayar si abah dan malah menghabisinya. Lalu untuk menghilangkan jejak, Reno ngaduruk jasad si abah beserta dengan rumahnya. Kemudian dengan santai Reno pergi dari sana sambil membawa koper misterius tersebut. Keesokan harinya memperlihatkan para polisi yang sedang mengolah TKP di rumah si abah. Kasus itu ditangani oleh seorang detektif wanita berkulit hitam yang langsung memeriksa barang-barang mendiang milik si abah. Adegan berpindah kepada sepasang suami istri yang baru bangun dari tidurnya. Diketahui si suami bernama Ethan dan istrinya yang cantik ini bernama Nora. Ternyata Nora tengah hamil muda yang membuat Ethan semakin menyayanginya. Setelah selesai mandi dan sarapan, Ethan dan Nora segera pergi bekerja karena diketahui mereka sama-sama bekerja di sebuah bandara. Ethan bertugas sebagai keamanan barang di gudang, sedangkan Nora menjadi staf di kantor bandara. Di tengah kesibukannya, Ethan tiba-tiba dipanggil oleh manajer gudang. Ternyata si manajer ingin Ethan beralih menjadi operator pengecekan barang penumpang sebelum masuk ke dalam pesawat. Dengan senang hati, akhirnya Ethan bisa duduk di meja kerja lalu memeriksa semua barang milik penumpang. Di sisi lain memperlihatkan sekelompok penjahat memasuki parkiran mobil yang ada di bandara. Ternyata kelompok penjahat itu diketuai oleh Reno, si orang yang mencuri koper misterius milik si abah. Kali ini Reno tidak sendiri melainkan ditemani oleh beberapa temannya. Pertama ada seorang pria berkacamata bernama Anthony yang akan menyadap seluruh CCTV bandara. Kedua ada teman Reno yang bertugas menjadi seorang sniper. Ketiga yaitu Reno sendiri yang akan masuk ke dalam bandara lalu berpura-pura menjadi penumpang pesawat. Diketahui tujuan mereka adalah menyelundupkan koper misterius yang sebelumnya Reno ambil dari si abah. Apa sebenarnya isi dari koper itu kita akan tahu nanti. Kelompok Reno pun memulai misinya dengan diawali oleh Anthony yang memeriksa CCTV bandara. Anthony langsung tertuju kepada operator pengecekan barang yang kebetulan adalah Ethan. Kemudian Anthony mencari tahu profil Ethan dan berhasil mendapatkan informasi tentang Nora istrinya Ethan. 5 menit setelahnya terlihat Ethan yang masih fokus dengan pekerjaannya. Tak lama ada seorang wanita yang memanggil Ethan lalu mengatakan jika di atas kopernya ada headset yang bukan miliknya. Mendengar hal tersebut, Ethan segera mengambil headset itu dan ia akan menyimpannya di tempat barang yang hilang. Namun ketika Ethan berjalan untuk menyimpan headset itu, tiba-tiba ada pesan masuk di ponselnya yang meminta Ethan untuk memakai headset tersebut. Saat dipakai, rupanya headset itu sudah terhubung dengan Reno si penjahat yang berniat menyelundupkan koper misterius. Di sini Reno mengatakan jika Ethan harus meloloskan salah satu koper yang sebentar lagi akan melewati jalur pemeriksaan. Bila Ethan sampai tidak mau, maka dipastikan Nora istrinya akan dihabisi.
Awalnya Ethan mengira kalau ini semua hanyalah ulah temannya yang sedang iseng. Namun Reno menegaskan kalau dia tidak main-main dan satu kesalahan yang Ethan buat akan dibalas dengan satu nyawa yang akan menghilang. Ethan pun mulai panik lalu ia mencoba untuk menghubungi 911. Akan tetapi Anthony yang terus memonitor dapat mengetahui gerak-gerik Ethan hingga ia langsung memerintah Ethan agar memutus panggilannya jika Nora tidak ingin mati. Tak ingin istrinya dalam bahaya, Ethan pun hanya bisa menuruti semua perintah dari Reno dan Anthony yang sama-sama terhubung kepada headsetnya. Kemudian Ethan diperintah untuk menyimpan ponselnya di laci dan tidak boleh mengambilnya sebelum misi ini selesai. Now get up and lock it in the lost and found. Saat Ethan kembali duduk di meja, terlihat ia mulai panik karena baru pertama kali ini harus berhadapan dengan para penjahat. Lalu Anthony meminta Ethan agar tetap tenang karena si manajer sedang mengawasi Ethan dan ia tidak mau membuat si manajer menjadi curiga. Selanjutnya, Reno berbicara dengan mengatakan kalau ia sudah menyimpan sniper yang siap menembak Nora kapan saja. Jadi jika sampai Ethan tidak nurut atau berani bermacam-macam, dipastikan Nora akan langsung ditembak. Setelah itu, Ethan yang tidak mau menyerah begitu saja, ia mencoba mengirim pesan kepada Nora menggunakan jam tangannya. Ethan berharap Nora akan segera lapor polisi setelah membaca pesannya itu. Namun apesnya lagi-lagi Anthony mengetahui perbuatan Ethan dan langsung memintanya untuk membatalkan pesan tersebut atau Nora akan ditembak. Kemudian Anthony memerintahkan Ethan agar meletakkan jam tangan itu di samping ponselnya disimpan. Setelah itu, Ethan berusaha mencari kelompok Reno yang sedang mengancamnya ini di sekeliling bandara. Akan tetapi sayangnya Ethan tidak menemukan satu orang pun dari kelompok Reno. Tak lama Ethan melihat ada seorang penumpang pesawat yang membawa tas berisi buku dan juga pulpen. Ethan segera memanfaatkan kesempatan itu dengan berpura-pura kalau di dalam tas si penumpang terdeteksi barang mencurigakan. Alhasil Ethan langsung mengeceknya dan di sini ia segera menulis pesan bantuan dengan menggunakan selembar buku milik si penumpang. Kemudian Ethan memberikan selembar kertas itu kepada security dan meminta si security untuk memberikannya lagi kepada si manajer. Sialnya, baru saja berjalan beberapa langkah, security itu berpapasan dengan Reno dan inilah yang terjadi. Dengan cara apakah Reno bisa menghabisi security tersebut, nanti saya akan jelaskan. Selanjutnya, Reno berbaur dengan orang-orang lalu mengambil kertas pesan dari Ethan yang tadi dibawa oleh security. Di waktu yang sama, Ethan dibuat shock saat mengetahui security temannya yang sudah koit. Ethan pun hanya bisa terdiam sambil merenung memikirkan bagaimana caranya ia bisa keluar dari masalah ini. Tak lama, Ethan dihampiri oleh Reno yang kembali mengingatkan jika sampai Ethan melakukan satu kesalahan lagi, maka Nora akan ia habisi. Kemudian Reno menjelaskan kalau sebentar lagi akan ada seorang pria bertopi merah yang membawa sebuah koper untuk melewati mesin scanner. Ethan harus meloloskan koper tersebut jika tidak mau ada yang mati. Setelah itu, Ethan kembali ke meja kerja, namun posisi Ethan sudah digantikan oleh temannya. Sontak, Ethan komplain kepada si manajer karena kenapa posisinya diganti lagi. Si manajer menjelaskan kalau Ethan kurang fokus hingga sebaiknya Ethan kembali ke bagian gudang saja. Kini Ethan mendapat masalah besar karena jika sampai ia kembali ke gudang, maka koper milik Reno tidak akan diloloskan saat melewati mesin scanner dan nyawa Nora akan terancam. Melihat hal tersebut, Anthony yang terus mengawasi langsung mengatakan bagaimanapun caranya Ethan harus kembali ke meja kerjanya atau Nora akan ditembak. Alhasil Ethan segera berlari ke gudang lalu mengambil sebotol alkohol. Di sini Ethan mencampur alkohol tersebut dengan kopi lalu ia bawa ke hadapan temannya tadi. Ketika si teman lengah, dengan cepat Ethan menukar kopi itu lalu bergegas pergi dari sana. Setelah itu Reno membantu Ethan dengan berpura-pura sebagai penumpang pesawat lalu memberitahu si manajer kalau ada salah satu stafnya yang bekerja sambil meminum alkohol.
Detik itu juga si manajer langsung memecat teman Ethan karena mabuk sambil bekerja adalah pelanggaran berat. Kemudian si manajer memberikan lagi posisi tersebut kepada Ethan. Selang beberapa saat, pria bertopi merah suruhan Reno mulai beraksi dengan memasukkan koper misterius ke dalam mesin scanning. Ketika diperiksa, Ethan menjadi sangat ketakutan karena isi dalam koper itu adalah sebuah cairan seperti bahan peledak. Ethan takut jika itu adalah bom yang dapat menghancurkan seluruh bandara ini. Akan tetapi saat Ethan mengeceknya dengan sistem pengenalan bahan peledak, benda itu sama sekali tidak terdeteksi. Alhasil Ethan menjadi bingung dengan apa sebenarnya yang ada di dalam koper tersebut. No commendations. Adegan berpindah ke kantor polisi yang mana saat ini mereka sedang menyelidiki terkait kasus pembunuhan si Abah waktu di awal film. Si detektif berkulit hitam yang diketahui bernama Ana Sosa mendapat bukti kalau korban atau si Abah ternyata adalah buronan polisi dengan kasus penyelundupan senjata ilegal. Bukan hanya itu, si Abah juga adalah tukang perakit senjata kimia mematikan yang selalu bekerja sama dengan mafia Rusia. Di waktu yang sama, tak sengaja Ana Sosa melihat berita di internet tentang cairan kimia yang merupakan sebuah virus paling berbahaya dan tidak ada penawarnya. Virus itu diciptakan oleh teroris Rusia dan kini satu botol penuh telah sampai di Amerika dibawa oleh seorang penjahat untuk diperjualbelikan. Mengetahui kabar tersebut, dengan cepat Ana Sosa segera melapor kepada atasannya terkait cairan kimia itu yang sekarang sudah berada di Amerika. Namun si atasan sama sekali tidak menggubris Ana Sosa dan menganggap kalau hal itu tidak mungkin. Tak lama teman Ana Sosa memberitahu kalau ia sempat mendapat panggilan dari petugas bandara bernama Ethan, namun saat diangkat Ethan tidak bicara apapun. Di bandara yang sama juga mereka mendapat laporan kalau ada satu security yang tewas disebabkan serangan jantung. Merasa ada yang janggal, Ana Sosa meminta temannya agar melihat hasil otopsi security tersebut. Saat dicek, hasil otopsi itu menunjukkan kalau si security tewas bukan serangan jantung, melainkan karena goresan kecil di tangannya yang mengandung racun sangat mematikan. Terungkap fakta kalau Reno menghabisi security itu dengan cara menggoreskan kartu ke tangan si security. Kartu tersebut telah dibilas oleh cairan kimia mematikan hingga saat menembus pori-pori akan langsung menyerang jantung. Ana Sosa yang mempunyai feeling tidak enak, ia pun menghubungi kepala bandara lalu memintanya agar menghentikan semua aktivitas di sana. Kemudian Ana Sosa mengirim pasukan untuk memeriksa bandara tersebut. Singkatnya, para polisi langsung menghentikan semua aktivitas termasuk mesin scanner barang karena mereka akan memeriksanya secara manual. Si manajer atasan Ethan segera mengumpulkan para anak buahnya untuk melakukan meeting dadakan. Saat meeting sedang berlangsung, Ethan memanfaatkan kesempatan untuk mengganti nama Reno dan si topi merah di daftar nama penumpang. Hal tersebut Ethan lakukan sebagai penanda untuk si manajer agar mereka berdua bisa langsung ditangkap. Untungnya Anthony sendiri tidak bisa mengawasi Ethan karena lokasi meetingnya tidak terdeteksi oleh CCTV. 10 menit setelah itu, strategi Ethan pun berjalan dengan mulus karena si manajer langsung mengetahui tanda dari Ethan dan langsung menangkap si topi merah bersama dengan koper misteriusnya. Reno yang melihat hal itu tentu menjadi murka karena ia yakin kalau ini semua pasti adalah jebakan dari Ethan. Akan tetapi Ethan yang merasa sudah menang, ia pun tidak memperdulikan lagi Reno dan langsung mencopot headset lalu berlari ke tempat Nora istrinya. Ethan langsung mengajak Nora agar pergi dari sana karena tempat ini sangat tidak aman. Namun Nora malah menolak karena ia sedang banyak sekali pekerjaan. Belum sempat menjelaskan semuanya, tiba-tiba ada laser merah yang singgah tepat di kepala Nora, yang artinya Nora sudah dibidik oleh sniper anak buah Reno. Pada akhirnya Ethan memakai lagi headsetnya, lalu Reno mengatakan kalau Ethan harus kembali menuruti perintahnya daripada Nora koit dengan sia-sia. Alhasil Ethan tidak bisa berbuat apapun dan segera pergi meninggalkan Nora.
Kemudian Ethan pergi ke kamar mandi, namun di sana ia bertemu dengan Reno yang langsung mengajarnya. Reno sangat marah kepada Ethan karena telah berani menjebaknya, hingga sekarang pria bertopi merah dan koper misterius telah diamankan oleh si manajer. Di sini barulah terungkap kalau isi dalam koper itu adalah sebuah cairan kimia mematikan dan jika diledakkan akan menjadi virus berbahaya. Tadinya Reno akan menjual cairan itu kepada seseorang yang berasal dari Portugal dengan menggunakan jalur penerbangan. Namun karena Ethan tidak bisa diajak bekerja sama, maka Reno memilih untuk meledakkan saja koper tersebut karena di dalam kopernya sudah ditanam alat peledak yang bisa diakses dari jarak jauh. Reno lanjut mengatakan kalau ia masih memberi waktu 10 menit kepada Ethan untuk mengambil lagi koper itu. Dan jika Ethan gagal, maka dipastikan semua orang di bandara ini akan tewas terkena virus. Jalan satu-satunya agar koper itu bisa kembali yaitu dengan cara Ethan harus menghabisi si manajer. Lalu Ethan akan dibimbing agar bisa mematikan detonator bom yang ditanam di dalam koper tersebut. Tanpa menunggu lama, Ethan segera pergi ke ruangan si manajer untuk melakukan perintah dari Reno. Sesampainya di sana, Ethan langsung menodong si manajer dan memintanya agar memberikan koper tersebut. Sebenarnya Ethan tidak berniat menghabisi si manajer, namun tiba-tiba melihat si manajer dihabisi oleh si topi merah, jelas Ethan marah dan langsung mencekiknya. Tapi si topi merah menjelaskan kalau ia terpaksa melakukan hal ini sebab kakaknya sedang disandra oleh Reno. Ternyata Ethan dan si pria bertopi merah tersebut sama-sama sedang dijadikan boneka oleh Reno. Selanjutnya Ethan dibimbing oleh Reno untuk menonaktifkan alat peledak yang ada di dalam koper itu melalui telepon. Terlihat Ethan yang seluruh tubuhnya menjadi gemetar karena jika sampai salah sedikit saja maka akan berakibat fatal. 2 clusters. Grab the one on the right. Tapi pada akhirnya Ethan berhasil menonaktifkan alat peledak tersebut. Kemudian Ethan dan si topi merah membawa koper itu menggunakan troli untuk diberikan kepada Reno yang sudah menunggu di dalam toilet. Namun bersamaan dengan itu si topi merah menyerang Ethan dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Naasnya si topi merah harus sekarat akibat terkena tembakannya sendiri yang memantul. Di sini si topi merah sempat meminta maaf kepada Ethan karena serangannya barusan diperintah oleh Anthony yang merupakan komplotan Reno. Anthony yang melihat Ethan masih hidup, ia pun memutuskan turun tangan untuk menghabisinya sendiri. Adegan berpindah kepada Ana Sosa dan atasannya yang sedang dalam perjalanan menuju bandara. Sialnya tiba-tiba ia mendapat serangan tak terduga yang membuat mobilnya jungkir balik. Beruntung Ana Sosa masih berhasil selamat, namun atasannya harus koit. Setelah itu, Ana Sosa dijemput oleh para anak buahnya dan segera meneruskan perjalanan menuju bandara. Sesampainya di sana, Ana Sosa langsung mencari Ethan, namun ia tidak menemukannya. Ethan sendiri kini berusaha menemui Nora, sedangkan koper itu ia tinggalkan bersama dengan jasad si pria topi merah. Hingga ketika Ethan bertemu Nora, ia pun langsung memeluknya. Namun dari belakang muncullah Anthony yang berniat menghabisi Ethan, tapi tiba-tiba ternyata tembakan tersebut berasal dari kakak si topi merah yang selama ini disekap oleh Anthony. Kemudian Ethan dan istrinya berniat untuk mengambil lagi koper yang sebelumnya ia tinggalkan. Sayangnya koper itu sudah tidak ada, yang artinya telah dibawa oleh Reno. Dengan cepat Ethan mencari koper itu menggunakan barcode. Dan di sini ia mendapat informasi kalau koper tersebut telah berada di dalam pesawat yang bertujuan terbang ke negara Portugal. Pesawat itu akan lepas landas sekitar 30 menit lagi, hingga cara satu-satunya Ethan harus masuk ke dalam pesawat lalu merebutnya dari Reno. Nora sempat bertanya bagaimana jika Reno mengaktifkan alat peledaknya.
Ethan menjawab kalau ia sudah tahu cara menjinakkan peledak tersebut, jadi Nora tidak usah khawatir. Dan cepat Ethan pergi menuju pesawat yang dimaksud, sedangkan Nora sendiri pergi mendatangi Anasosa untuk memberitahu semua yang terjadi. Di sini Nora mengatakan jika Ethan sedang menyusup masuk ke dalam pesawat untuk merebut koper cairan kimia itu dari Reno. Mendengar hal tersebut, tentu Anasosa sangat mendukung Ethan. Bahkan ia berjanji akan mengangkat Ethan jadi polisi jika sampai ini semua berhasil. Di balik itu, Ethan sendiri kini sudah berhasil masuk ke dalam pesawat yang akan segera lepas landas. Ethan langsung mencari koper itu dan setelah berhasil menemukannya, terlebih dulu Ethan menjinakkan alat peledaknya. Tak lama, Reno baru menyadari kalau ada penyusup yang berniat mencuri kopernya. Reno pun segera mengaktifkan alat peledak, namun alat itu tidak berfungsi sebab Ethan telah menonaktifkannya. Reno yang murka, ia pun mendatangi tempat penyimpanan barang lalu bertemu dengan Ethan yang sudah memindahkan koper berisi cairan kimianya. Reno sempat menembak kaki Ethan dari jarak jauh yang membuatnya menjadi tidak berdaya. Kemudian Reno menghampiri Ethan lalu bertanya di manakah kopernya sekarang. Ethan pun menunjukkan kalau koper itu telah ia simpan di dalam ruangan kecil yang kedap suara dan udara. Dan segera Reno masuk ke dalam ruangan itu, namun saat dibuka ternyata kopernya sudah kosong. Rupanya Ethan sudah mengambil cairan kimia tersebut dan sekarang langsung melemparkannya ke dalam ruangan Reno. Alhasil Reno koit dengan sangat mengenaskan akibat terkena virus dari cairan kimia tersebut. Sedangkan virus itu tidak dapat menyebar kemanapun karena ruangannya kedap udara dan suara. Pesawat pun segera melakukan pendaratan darurat dan di sana Ethan sudah ditunggu oleh Anasosa beserta dengan Nora. Ethan menjelaskan kalau ia sudah menghabisi Reno dengan cairan kimianya sendiri. Ethan mengurung Reno di dalam ruangan kecil kedap udara dan suara yang ada di dalam pesawat tersebut. Sebaiknya ruangan itu jangan dulu dibuka sebelum virusnya benar-benar menghilang. Anasosa pun sangat terkesan dengan kehebatan dan keberanian Ethan. Ia langsung menepati janjinya kepada Nora dengan mengangkat Ethan menjadi polisi. Mendengar hal tersebut, Ethan dan Nora tampak bahagia karena sekarang Ethan akan memiliki pekerjaan baru yang lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.